Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah bertemu kembali ya dengan Ibu. Nah, seperti biasa kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Namun sebelumnya, sebelum kita belajar seperti biasa kita akan berdoa dulu. Ya, siapa yang akan memimpin doa hari ini? Saya Bu. Ya, Ripa, silakan dipimpin. Ripa boleh di tempat duduk aja di situ pimpinnya Ripa. Siap. Mulai. Ya, berarti ada 4 orang ya yang hari ini tidak masuk sekolah. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, teman-teman kalian diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Nah, yang ada sebelum kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu bersama-sama. Siapa yang akan mau memimpin? Ya, siap. Ayo, Kansa ke depan Kansa. Yang lain silakan berdiri. Lagunya apa sekarang? Bisa Bang sampaikan. Oke ya? Siap, yang lain berdiri. Asal duduknya berdirinya dulu.
tentang apa? Ekosistem. Nah, Ibu mau bertanya nih, ekosistem itu ada ekosistem apa aja? Siapa yang masih ingat? Sawah. Sungai. Banyak ya, ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem kebun, hutan, sungai. Itu adalah jenis-jenis dari ekosistem. Nah, Ibu mau bertanya nih, di sini siapa yang punya sawah? Sawah punya sawah? Banyakkah sawahnya? Hah? Suka panen atau ya? Suka panen? Berarti nggak beli beras dong kalau punya sawah. Ya alhamdulillah ya teman-teman kalian punya sawah. Tapi yang ini ya kalau pernah main ke sawah, pernah nggak? Siapa yang pernah main ke sawah? Yang pernah main ke sawah? Pernah ya, hampir semua di sini pernah main ke sawah. Pernah? Iya, terima kasih. Silakan turunkan lagi tangannya. Coba Ibu mau tanya, di sawah biasanya kalian suka menemukan apa? Ada apa biasanya di sawah? Satu orang. Siapa ada apa di sawah? Padi. Jelas ya? Ada padi pasti ya, di sawah pasti ada padi. Kalau memang padi dalam sawahnya baru ditanam. Nah, kalau kebetulan baru dipanen, otomatis di sawahnya tidak ada ya, belum ditanami ya. Kalau baru ditanam pasti ada padi. Selain padi ada apa lagi? Ya, suka apa sih burung teh kalau di sawah? Makan padi. Banyak di sini sawah yang tadi yang punya sawah suka dimakanin padi nggak? Padinya suka dimakanin burung padinya. Biasanya kalau dimakanin burung suka bagaimana sama yang punya sawah? Biasanya suka buat apa? Diusirnya pakai apa biasanya? Sawahnya. Kalau enggak, orang-orang sawahnya ditarik ya biar burungnya pergi. Nah, berarti kalau di sawah itu biasanya ada padi, ada burung, ada apa lagi? Lalang. Ada ya? Apa? Ular. Ada ular di sawah? Suka ada ular, makanya kalau main ke sawah harus hati-hati. Nah, kenapa sih Ibu berbicara tentang sawah, berbicara tentang ekosistem? Karena pada hari ini, tadi Ibu bilang tadi biasanya burung suka makan padi. Nah, karena berkaitan dengan pembelajaran atau tujuan pelajaran yang harus kita ketahui, harus kalian pahami hari ini ya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian selesai belajar, diharapkan kalian itu harus dapat menyebutkan rantai makanan. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan di dalam ekosistem. Nah, diharapkan setelah kalian selesai belajar, kalian mampu, yang pertama, mampu menyebutkan apa sih rantai makanan itu. Nah, yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan rantai makanan, hubungan rantai makanan di dalam ekosistem. Dan yang ketiga, kalian itu harus bisa membuat rantai makanan secara sederhana. Nah, ketiga tujuan pembelajaran itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti setelah selesai kalian harus bisa yang ketiga itu. Paham? Nah, baik. Nah, sekarang kita tadi Ibu jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan di dalam ekosistem. Ada kira-kira ada yang tahu gak sih apa sih itu rantai makanan? Ayo. Rantai makanan tadi seperti tadi ada padi yang dimakan oleh burung. Ya, itu merupakan salah satu proses, salah satu contoh dari rantai makanan. Jadi rantai makanan itu apa sih sebetulnya? Nah, sebelum kalian menyebutkan atau sebelum Ibu jelaskan apa itu rantai makanan, kita sama-sama lihat dulu nih, di sini ada Ibu contoh rantai makanan, ya. Nanti baru Ibu akan jelaskan atau kalian mungkin bisa menyimpulkan dari video atau dari gambar yang Ibu akan tampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Nah, di sini ini Ibu akan memberikan contoh rantai makanan
ada rantai makanan ekosistem apa? Sawah. Ada sawah. Tadi di sawah sudah pasti ada apa tadi? Padi ya. Anggap saja padinya sedang menguning gitu ya. Biasanya kalau padi menguning biasanya disukai oleh burung, disukai oleh apa lagi? Belalang. Ya, belalang suka makan padi nggak? Kalau biasanya belalang sukanya makan apa? Daun ya. Berarti kalau yang suka makan padi itu biasanya apa? Burung. Coba kita lihat di sini ya. Bentar ya. Tunggu sebentar, sabar. Ya, kelihatan ya? Nah, di sini. Nah, sebentar. Nah, sejauhan. Di sini ada gambar padi. Berarti di sawah itu memang betul ada padi. Nah, padi ini merupakan produsen. Nah, padi merupakan produsen di dalam sebuah rantai makanan. Padi ini merupakan produsen, ya. Produsen itu menghasilkan makanan, ya. Biasanya produsen itu berupa tumbuhan, bisa padi, bisa tumbuhan lainnya, ya. Nah, itu dinamakan dengan produsen. Nah, tadi di sawah ada padi. Kemudian ada apa lagi sih di sawah? Ini contoh rantai makanannya. Kita lihat lagi. Ada apa ini? Tikus. Ada tikus. Berarti tadi selain ada burung, di sawah itu ada apa? Tikus. Tikus suka padi? Suka padi tidak? Tikus ini merupakan hewan atau binatang yang senang memakan padi. Nah, si tikus ini tadi padi disebut apa? Tadi padi produsen. Nah, ini ada tikus. Tikus ini disebut sebagai konsumen tingkat 1. Nah, tikus ini merupakan pemakan padi sehingga dapat digolongkan dalam konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kita lihat lagi, ada apa lagi nih selain tikus? Ada apa lagi? Apa ini? Ada ular sawah, balang belang ya. Ular sawah itu warnanya, ciri khas ular sawah itu warnanya belang ya. Nah, ular sawah ini merupakan konsumen tingkat 2. Nah, ular sawah ini yang mengkonsumsi tikus atau memakan tikus. Tadi padi dimakan oleh siapa? Tikus. Si tikus dimakan oleh Ular sawah. Jadi padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah. Nah, kita lihat lagi. Ari ular sawah ini, kalau ular sawah disebut konsumen tingkat berapa? Kita lihat lagi nih. Ada lagi. Kita lihat ular kira-kira dimakan oleh apa nih? Oleh apa ini? Elang. Jadi ternyata si ular itu bisa dimangsa. Siapa pemangsanya? Elang. Burung elang ini berarti merupakan konsumen tingkat berapa? 3. Konsumen puncak ya. Konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen puncak. Nah, kita lihat ada si elang kira-kira ada yang memakan nggak sih? Kira-kira kita lihat ya. Tadi kan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang dimakan apa? Kita lihat sama-sama. Elang dimakan apa nih kira-kira? Ayo. Kok bisa sih dimakan jamur? Ya? Kok bisa sih dimakan jamur? Nah, si elang ya, kok bisa sih dimakan jamur? Jamur itu apa sebenarnya? Jamur dan cacing itu merupakan pengurai atau dekomposer. Dia akan menguraikan silang yang mati. Kan silang tidak mungkin hidup terus-terusan ya. Pasti dengan bertambahnya mungkin ada sesuatu, mungkin silang yang kecelakaan. Bisa nggak kalau orang kecelakaan? Misalkan nabrak pohon, jatuh,
atau diburu sama siapa? Ada pemburu, atau misalnya karena usianya sudah tua, silang kan pasti mati, betul tidak? Nah, jika silang mati, nah ini bangkainya itu, bangkai silang itu dapat diuraikan oleh yang namanya bakteri, oleh dekomposer, oleh pengurai. Bisa dipahami tidak? Bisa. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa. Jadi di dalam ekosistem rantai makanan ekosistem sawah itu ternyata ada beberapa makhluk hidup yang saling bergantung, ketergantungan, ya. Bisa dipahami tidak? Tadi ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen jika ada yang berperan sebagai Konsumen dua, ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. dan yang terakhir yang berperan sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Nah, jadi bisa dilihat ya, itu kita contohnya di sawah. Bagaimana kalau yang di hutan? Bagaimana kalau yang di laut? Sama tidak seperti ini? Sama, prosesnya itu rantai makannya sama, hanya yang beda apa? Makhluk hidupnya. Kan kalau di sawah mah ada burung, ada ular, ada tikus. Kira-kira di laut ada tidak burung yang di dalam? Kan tidak ada tidak padi kalau di dalam laut. Berarti produsennya apa? Nanti kita pecahkan bersama-sama ya. Apa sih di sawah di laut itu ada apa aja sih yang berperan sebagai produsen? Kalau di hutan apa sih yang berperan sebagai produsen? Nanti kita akan akan bekerja ya, ibu akan menugaskan kalian untuk membuat project ya, membuat project tentang rantai makanan. Bisa dipahami tidak? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Kemarin ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatan untuk hari ini. Dibawa gak? Bawa. Apa aja yang harus kalian bawa? Apa lagi? Apa lagi? Ada semua? Ada. Semua komplit? Komplit. Baik. Nah, sekarang ibu akan menugaskan kalian untuk membuat rantai makanan dari bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Nah, ya, ibu akan bagi kelompoknya menjadi 5. Sudah bagi 5 kelompok ya. Mana kelompok 1? Coba tunjuk tangan. Ya, mana kelompok 2? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4 mana? Kelompok 5 mana? Sudah komplit ya? Semua sudah komplit? Ibu akan membagikan LKPD. Waktunya hanya 20 menit. Jadi silahkan kalian pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan proyek tersebut ya. Nih. Ya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam pekerjaannya, ibu akan membagikan ini gambar ekosistemnya. Nah, sudah sebagian semua? Sudah? Silahkan sekarang bagi tugas. Siapa yang bertugas untuk menggunting, siapa yang bertugas untuk mengelem, siapa yang bertugas untuk
tugas Aina bagian ini siapa? Yang bagian nempel-nempel ini siapa? Ya, boleh digunting, boleh. Waktunya hanya 20 menit, silakan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Silakan bagi-bagi tugas ya. Bagi tugas, silakan. Kalau ada yang memang belum paham atau mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan untuk bertanya ya. Bisa nggak itunya? Bisa nggak? Gini. Kalau ada. Oh, yang di bawah. Jadi si tanda panahnya itu kemana? Misalkan ini positif apa? Kita di sini itu bukan ya? Rumput kan? Berarti si rumput nanti si apa kan si panahnya berarti kemana? Itu jadi sesuai ya konsumennya gitu ya. Nanti dibuatnya seperti itu. Silakan waktunya berjalan ya, ini udah 5 menit. Ada sih bagian
Ya, waktunya ayo. Bagi-bagi tugas ya. Coba minta itu 3. Kamu dia kemana? Oh iya, Mbak. Oh, bagus. Lu bisa kecil. Kan dibilang satu Ada yang sudah selesai? Ayo. Itu ada sebagian hiasan ya, hiasan boleh kalian pasang di mana aja. Agak ke bawah.
Tempelin ya yang udah. Lagi. Boleh pakai apa aja, yang penting bisa nempel ya. Boleh pakai apa aja, yang penting bisa nempel. Boleh pakai double tip, boleh pakai lem, yang bisa nempel aman lah. Mental, makanya penting. Oke, aku cek ya. Nah. Iya, cakep ya. Ini bisa kita usaha. Kayak gini nih. Nah, selesainya. Kita usahakan. Nah, kalau ini agak kecil, itu produsen di sini. Berarti produsennya apa ya? Produsen apa? Apa produsennya? Itu ekosistem apa ini? Hutan. Berarti produsennya apa hutan? Itu apa? Rumput. Berarti ini produsennya rumput. Berarti rumputnya di sini. Nah, berarti di sini iya. Produsen itu harus bukan. Makanya pasti kan ada tata panah. Jadi nguriling, ketemu di sini pengurainya gitu ya. Jadi nguriling ya, dari produsen sampai pengurai itu nguriling ya, padi dimakan apa, tumbuhan dimakan apa, produsennya dimakan apa gitu. Jadi melingkar nanti bentuknya. Tapi bebas sih, kamu mau yang seperti apa juga boleh. Sawah tadi apa? Buat nanti ya. Ini kan berarti tanda ya bahwa ini itu tanda panah dimakan oleh apa gitu ya. Jadi ini tanda kalau misalnya ini ekosistem sawah, berarti kan produsennya siapa? Produsennya. Jadi berarti kalau panah itu apa? Di situ apa? Belalang ya, berarti ini padi, terus pakai tanda panah dimakan oleh belalang, dimakan panah lagi, dimakan oleh apa, panah lagi, dimakan oleh apa, ya, bisa, paham?
kalian? Keterangannya ada. Ayo, ya, bantuin temannya. Ya, bantuin teman-temannya masak. Rumput ya? Ya. Di sini terus lagi. Lagi ya. Sesuai anak panah ya, boleh panahnya boleh kemana aja, yang penting sesuai aja. Bebas berkreasi aja gimana kalian. Ya. Nempel ke nama bebas mau gimana aja, yang penting sesuai arah panahnya, sesuai dengan perannya. Ayo, tinggal 5 menit lagi. Ayo, ada yang sudah selesai? Sudah? Aduh, sudah selesai. Belum selesai ya? Iya, di mana? Dibikin orang ini enggak boleh. Ya, kok. Konsumen tiket ini. Ya, jauh tadi enggak sih? Konsumen produsen mana, konsumen gitu dapat ini aja. Nah, boleh gini, boleh ngadep ke sini nggak apa-apa. Ini produsen itu berarti itu apa? Oh, yang satu di sana berarti ya tambah pengurai. Tuh, pengurai. Sok tempelin dulu. Ini udah ada yang udah mau selesai ya, kelompok 2 sebentar lagi selesai. Ayo silakan yang lain. Kelompok 2, kelompok berapa itu udah selesai? Tuh, sok silakan. Waktunya hanya 2 menit lagi. Ayo. Haji sudah kok. Kalau yang sudah selesai, silakan petunjuknya diisi yang ini ya. Yang nomor 2-nya diisi apa produsen dalam ekosistem tersebut, tulis ya, diisi. Nanti jadi diisi produsennya apa? Konsumen ketiganya
Alhamdulillah. Terus udah. Hah? Nggak ada kan, itu hanya sampai 33 ya? Pengurainya apa? Pengurai itu bukan konsumen ya? Nggak ada konsumen 33. Tamu buat hiasan di bawah boleh. Di sini atau di sini? Nah gitu. Buat hiasan aja itu. Udah selesai? Pengurai ada apa di sini? Ada jamu. Apa? Kalau udah di jangan dulu fokus ke hiasannya, fokus ke hasilnya dulu aja. Nanti baru kalau udah selesai baru kalau mau dihias lagi boleh. Sekarang karena waktunya sedikit, fokus aja ke rangkai makanannya, ya. Fokus ke rangkai makanannya. Kalau untuk tusukannya, yang tajamnya yang di bawah ya, biar bisa langsung nempel. Yang tajamnya yang di bawah. Sudah, baik, sudah selesai ya. Sambil menunggu temannya, siapa yang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan? Mau ibu di spin ya? Ibu undi ya? Ibu undi dulu ya, kelompok yang akan mempresentasikan. Perhatikan ya, kelompok yang akan mempresentasikan nih. Yang pertama, siap-siap nih. Kelompok yang pertama, kelompok berapa nih? 4. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Mana kelompok 4? Yang kelompok 4 mana? Siap untuk mempresentasikan? Nah, yang kedua nanti kelompok berapa ya? Atau kita udah selesai belum kelompok ini? Belum. Kita ulang lagi. Kita ulang kelompok mana lagi nih yang siap nih? Ayo, siap-siap. Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Siap ya? Sudah selesai
lihat dari tadi udah selesai ini untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk ke depan sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan yang belum selesai. Silakan. Boleh? Yang mau bertiga? Boleh. Ayo baik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelompok 2 akan menjelaskan hasil Yang lain tolong didengarkan ya. hasil diskusi tentang rantai makanan ekosistem sawah. Di sini yang berperan sebagai produsen padi dan adalah belalang. Dan belalang dimakan oleh anak, anak dimakan oleh bulan, dan bulan dimakan oleh elang, konsumen pameran. Dan elang kalau mati ditahan di raya Diuraikan oleh apa? Ya, diuraikan oleh jamur atau bakteri. Ya. Hasil diskusi kelompok kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk jempol dulu ya buat teman-temannya. Kalau kata ibu tepuk jempol, prok jempol kanan, prok jempol kiri, prok bagus. Bisa? Kasih jempol untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kita lihat lagi kelompok belakang ini. Siap-siap kelompoknya ya. Siap-siap kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ayo ke depan. Kelompok 3 silakan ke depan. Ayo, yuk. Yuk, boleh. Ke depan aja, nggak apa-apa. Ayo. Ayo kenalan, ya. Cepat, teman-teman. Kalau boleh berdua, bertiga boleh. Ya, silakan. Boleh ya, kelompok. Ayo. Ayo, kelompok 3. Yang lain silahkan diperhatikan temannya. Ya, sok perkenalkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kali mengenai rantai makanan ekosistem. Ada apa aja di situ ekosistem? Sebagai produsennya apa? So, silakan jelaskan. Yang berperan sebagai produsen bubur, konsumen daging, menjual serigala dan Komposernya kemarinnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi
ya? Yang pengurainya jamur. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi untuk kelompok 1? Kelompok kelompok. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Nah, sekarang kita lihat kelompok mana ini? 5. Ayo kelompok 5. Ayo kelompok 5 Engelan. Waktunya 1 menit. Dari kelompok apa? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini ekosistem ada Sebagai produsen, terus kambing sebagai konsumen satu, serigala sebagai konsumen dua, singa sebagai konsumen tiga. ada sebagai pemulainya. Terima kasih setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jempol kelompok 5. Tabung jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Sekarang terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4 ke depan. Ayo. Ayo. Yuk silakan. Ayo. Wow. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada produsennya di situ apa? Dimakan oleh apa konsumennya? Jelaskan. Nanti diuraikan oleh bakteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian tadi sudah melaksanakan presentasi di setiap kelompok ya. Kalian sudah dapat membuat proyek rantai makanan dari berbagai ekosistem. Nah, sebelum nanti Ibu memberikan evaluasi nih, Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa? Kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Ada yang tahu jawabannya nggak? Kata Rival mau bertanya, katanya kenapa sih tumbuhan disebut produsen? Bukan ikan ya, bukan hewan, tapi kenapa tumbuhan yang disebut produsen? Ada yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab kenapa tumbuhan disebut produsen? Ada yang tahu nggak? Kenapa coba? Kenapa? Baik, Ibu coba jawab ya, Ibu coba jelaskan sedikit. Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri. Kalau hewan bisa membuat makanan sendiri nggak? Enggak. Yang bisa membuat makanan sendiri itu hanya tumbuhan hijau. Karena melalui proses fotosintesis. Jadi produsen itu hanya bisa oleh tumbuhan. Kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Paham nggak, Rifa? Ada
tergantung jenis makanannya. Ya, nah ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Nah, cukup. Nah, Ibu akan memberikan latihan soal. Ya, latihan soal. Ibu akan memberikan latihan soal. Ini silakan kalian kerjakan. Ya. Belakangin. Belakangin ya. So, kasih ke belakang. Waktunya karena ini 5 menit lah, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kecuali kalau ada yang sudah selesai karena ini bentuknya semua yang sudah kalian pelajari. Nah, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan. Kalian sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan lagi satu kelompok aja kesedihan di estafet ya. Boleh estafetnya dari belakang sini. Makasih. Udah, yang semua udah? Udah selesai? Nah, setelah kalian terakhir melaksanakan evaluasi ya, evaluasi dari proses pembelajaran, dari hasil materi pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian tadi melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran, hal apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang kalian jadi tahu apa hari ini? Jadi tahu ekosistem, tentang rantai makanan, jadi tahu ya sekarang mah rantai makanan sawah teh begitu gitu. Terus jadi apa lagi? Jadi kalian apa yang kalian pengalaman belajar kalian hari ini jadi tahu apa gitu? Tahu produsen teh Tuhan kenapa disebut produsen itu? Ya. Terus ada lagi yang mau menjelaskan kalian hari ini pengalaman belajarnya? Nah, sekarang kalian tadi pengalaman belajarnya katanya setelah pelajaran membuat proyek tentang ekosistem ini, tentang rantai makanan ini, kalian jadi tahu oh ternyata rantai makanan sungai itu hewannya ini aja ini loh gitu, produsennya ini loh, kemudian konsumennya apa saja tadi sudah disebutkan ya. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang rantai makanan? Tentang rantai makanan? Sudah tahu ekosistem itu ada apa saja? Tahu kenapa disebut produsen? Sudah ya, kenapa coba disebut produsen? Bagus, karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Kalau tidak bisa membuat makanan sendiri, bisa disebut produsen tidak? Tidak. Ya, biasanya hewan pemangsa atau hewan pemakan tumbuhan
Kata konsumen bisa paham sekarang? Kalian sudah tahu tentang rantai makanan dalam ekosistem dan hubungannya? Sudah? Nah, sekarang Ibu mau tanya yang terakhir, ya. Siap-siap coba sekarang, ya. Ibu mau bertanya. Bagaimana? Coba ya sekarang sebutkan dalam satu kata. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Satu orang. Siapa yang mau tunjuk tangan dulu? Satu kata. Senang. Apa lagi? Seru. Siapa lagi? Sangat gembira, 2 kata tapi tidak apa-apa. Apa lagi? Ada lagi? Perasaan hari ini satu kata. Bahagia. Apa lagi? Silahkan satu kata. Ada yang mau mencoba lagi? Iya, tapi yang pasti pembelajaran hari ini mudah-mudahan memberikan pengalaman belajar yang baru buat kalian, memberikan manfaat yang baru buat kita semua. Nah, sebagai penutup nih, kita akan menyimpulkan, kita bersama-sama akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar yang pertama tentang rantai makanan. Berupa pengertian rantai makanan, coba Ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari rantai makanan itu? Proses antara makan dan memakan antara makhluk hidup. Ya, tadi kemudian yang kedua itu tadi hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem itu ada yang berperan sebagai apa? Konsumen, terus konsumen 1, terus konsumen 2, terus konsumen 3, konsumen yang terakhir baik. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke materi baru, ya, masih tentang hubungan ekosistem, tetapi lebih ke dampak dari ekosistem ketika tidak dijaga, ya, nanti minggu pertemuan berikutnya. Untuk sekarang terima kasih. Silahkan kalian untuk lebih tahu lagi tentang ekosistem, silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Bisa ya di rumah, ya, boleh di internet, boleh di mana saja. Nah, terakhir dari Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Menutup, ya. Ini sudah bisa dihitung nggak?